Halo teman-teman, saya sekarang berada di Geraha Mas Depok Cirebon. Di Cirebon ya, bukan yang di Jakarta. Kali ini mau membahas tentang raw jalannya dulu. Raw jalan berada antara 6 meter setiap depan-depan rumah. Jadi untuk 2 mobil bisa. Sekarang saya berada di rumah tipe 52. Untuk lebih jelasnya saya akan perkenalkan Bapak. Siapa Pak? Maaf Pak? Ahmad. Pak Ahmad, oke. Ini Pak, untuk luas carportnya berapa ini Pak? 5 meter kali 4,5. 5 meter kali 4, oke. Untuk kita sekarang berada bahas ke, mungkin dari depan dulu. Jendelanya ini dari apa nih Pak? Aluminium. Aluminium, oke. Aluminium, kaca tebal 5 mili. Oke. Untuk ini Pak, apa ini namanya? Kanopi. Kanopi. Kanopi ini dapat dari sini atau dari ini Pak, pembelinya? Kadang kalau kita lagi ada promo dapat kanopi, kadang AC tanah dekat. Oh, jadi tergantung Ketika ada promo aja. promonya ya Pak ya, promonya kanopi atau AC. Iya. Oke, kita boleh masuk nih Pak, terus review. Oke. Nah dari ini sekarang, ini dulu listriknya ini berapa nih Pak? 1.300 1.300 watt. ya. Oke. Iya. Oke, ini dari pintu. Untuk pintu Ini apa, dari Pak? UPVC. PVC. Oke. Bukan nggak pakai kayu, kita nggak pakai kayu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke elevatornya. Ini kita dari awal lihat lantainya dari apa nih Lantai Pak? dari granit. Ini Granit. standar GMD granit. Oke, terus begitu masuk kita ini ruang tamu ya Pak ya? Ruang tamu. Ruang tamu, terus kita masuk lagi ke ruang keluarga ya Ruang Pak ya? keluarga. Jadi ruang keluarga langsung ke Dapur. dapur ya Pak ya? Iya. Dapur, bisa ada jendela, kemudian ini ada kamarnya berapa Pak? Kamar yang 52, kamarnya 3. Ada 3. Oke, kamar utamanya? Kamar utama 1, 2. Oh, boleh lihat ya Pak ya? Boleh. Kamar utama ini. Ini kamar utama dengan luasnya berapa Pak? 3 meter kali 3 meter. 3 meter, oke. Ada jendela dari luar. Oke, sirkulasi atas juga bisa untuk masuk cahaya luar. Oke, tingginya ini berapa ya Pak? 3 meter plafon. 3 meter, wah jadi adem ini tinggi. Terus dari ini kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandinya udah dapat kloset duduk, kemudian shower, kemudian pintunya apa nih Pak? Pintu aluminium. Aluminium, oke. Ini airnya air apa nih Pak? Air sumur bor. Sumur bor ya. Oke. Kemudian ini kamar yang kedua. Ini luasnya berapa nih Pak? Luas sama 3 kali 3. 3 kali 3 ya. Oke, ini kedua. Ini kemudian kamar ketiga. Ini plafon plafon ruang tamu ruang keluarga 4 meter. Oh, ini plafonnya. Oke. Dari lantai. Oke, teman-teman, nanti kalau beli rumah ini kosongan ya teman-teman, nggak ada furniture, tidak termasuk furniture. Kemudian ini kamar yang ketiga. Karena di sini ada jendela, pencahayaannya oke. Terus kemudian dapur. Ini pintu keluar ya Pak ya? Karena ini berada di hook ya Pak ya? Jadi dapat pintu keluar. Bisa dibuka ya Pak? Bisa. Oke. Oke, ini jadi untuk masak juga sirkulasinya oke, pintu ada jendela, jadi masuk masakan itu aroma-aroma bisa keluar, jadi tidak akan di dalam rumah. Oke. Ini di luar bisa juga untuk jemuran baju. Cukup luas untuk jemuran baju. Nah, ada taman ini kan ada taman. Tawaran dapat berapa ya? Tawarannya 550. Ini lebar taman berapa ya Pak yang Pak? 2 meter kali 2 meter kali 6 meter.
Hai guys, kembali lagi di channel Berburu Properti bersama saya Leni. Kali ini akan mereview di perumahan Geraha Mas Depok yang berada di Cirebon. Oke, biar mempercepat waktu, kita langsung saja tanya-tanya kepada Bapak. Kita perkenalkan diri, Pak. Ya, saya Friantoro Andi Sujono. Saya biasa di sini dipanggilnya Pak Haji Yoyon. Kebetulan saya memiliki suatu lahan sekitar 5.000 meter persegi, kemudian kami bangun di sekitaran desanya Kasugangan Lor, bloknya Gambuan, kecamatannya Depok, kabupatennya Cirebon, Jawa Barat. Kami bangun di sini ada sekitar 34 unit, rinciannya itu ada 29 unit rumah, kemudian 5 unit ruko. Kami namakan di sini sebagai Geraha Mas Depok, tapi bukan yang di Jakarta ya, tapi yang ada di Cirebon itu. Kalau alamat lebih lengkapnya Pak, biar orang-orang ini nggak bingung. Baik. Di mana Pak? Iya, kami namakan Geraha Mas Depok. Alamatnya itu di Jalan Nataswara, Blok Gambuan, Desa atau Kelurahan Kasugangan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsinya Jawa Barat. Itu ya guys, langsung kaca jangan salah dengan yang Depok di UI, ini yang berada di Cirebon. Ya. Oke. Kita langsung ke tipe rumahnya Pak. Ada berapa tipe? Baik, tadi yang saya di atas saya sebutkan, kita ada 34 unit, rumah itu ada 29 unit. 29 unit itu terdiri dari tipe 36, luas tanah 68, kemudian tipe 45, luas tanahnya 80, kemudian tipe 52, luas tanahnya 100 sampai 105. Kemudian yang ruko itu tipenya 80 per 40 atau tipe bangunannya 80 meter persegi, tipe luas tanahnya itu 40 meter persegi. Di sini juga ada beberapa fasilitas yang kami sediakan, kayak semacam masjid, kemudian ada playground untuk anak-anak. Kita bisa bermain di sini. Kemudian kita row jalan itu ada dari 6,5 meter sampai dengan 5 meter kayak gitu. Kemudian yang pasti ada main gate-nya. Kita sistemnya one gate system. Jadi hanya satu pintu. Makanya di sini di unit rumah juga kami tidak buat pagar. Jadi yang dipagar ya satu keliling di klaster ini gitu. Dan itu main gate-nya satu, dan di sini juga disediakan ada 12 channel untuk CCTV sebagai keamanan. Kemudian kami sediakan juga ada satpam atau security untuk di depan. Untuk jaga malam juga ada, dan insya Allah tiap malam juga itu pagar juga terkunci, jadi kita keluar masuk ya satu pintu itu. Insya Allah mudah-mudahan sih keamanannya bisa terjaga. Dan kami juga di sini fasilitas selain yang tadi saya sebutkan ya ada beberapa lagi gitu. Mungkin kalau fasilitas umum dekat rumah sakit atau pasar atau sekolah Pak? Ya, ini sebagai suatu kelebihan kami di Geraha Mas Depok Cirebon ini. Kami sangat dekat sekali ya dengan, kalau kita lihat bersama, dilihat dari geografisnya. Pertama, sekitar 170 meter itu ke Jalan Raya Pantura atau Jalan Raya Nasional. Itu 170 meter saja dari main gate-nya sampai ke jalan raya tersebut. Jadi kita untuk ibu-ibu mungkin yang tinggal di sini naik kendaraan umum, baik bus, angkot atau yang lainnya, itu sangat moda transportasi itu sangat dekat sekali itu untuk jalan strategi sekali. Jadi sangat dekat sekali gitu ya. Yang satu itu untuk kemudian fasilitas-fasilitas yang sangat penunjang lainnya dari segi keamanan. Di sini saya di depan sekali itu ada Polsek, namanya Polsek Depok juga. Itu sekitar dari sini itu sekitar 130-150 meter lah dari perumahan ini. Jadi insya Allah keamanannya juga bisa terjaga, kita merasa aman. Kemudian
dari segi fasilitas yang lainnya atau dari lingkungan yang lain, kayak contoh anak-anak sekolah di sini juga di depan ada SDIT, jadi kita anak-anak yang umur dari TK, SD sampai dengan SMP, SMA juga insya Allah sangat dekat, ada IT-nya, jadi SDIT kan jadi ada Islam terpadu kayak gitu, jadi mereka bisa menyekolahkan di depan kayak gitu. Kemudian dari segi kita ibu-ibu barangkali mau berbelanja atau bapak-bapak juga yang mau menemani berbelanja, kami di sini dekat dengan Gria supermarket. Nah, kayak semacam itu dari Jogja supermarket kan. Itu Gria supermarket itu dari sini sekitar 400 meter lah, atau 400. Dan dari Gria itu sekitar 200 meternya ada pasar tradisional. Barangkali mungkin ibu-ibu tidak melulu untuk bosan ke supermarket, jadi kita bisa nawar-menawar di pasar tradisional. Nah, itu pasar tradisionalnya namanya Pasar Jamblang. Nah, dari segini sekitar antara 600-700 meter dari perumahan ini. Satu. Kemudian yang untuk kesehatan, mungkin rumah sakit dari sini sekitar 2 km dari rumah sakit Mitra Plumbon. Nah, itu sangat fasilitasnya sangat lengkap di sana, dari rawat inap sampai dengan operasi atau yang lainnya. Klinik juga, dokter-dokternya di sana komplit saya lihat. Dan yang lebih baiknya lagi di sini tuh, yang utamanya lagi itu sangat dekat dengan jalan tol. Maksud saya dari gerbang tol ya, gerbang tol namanya gerbang tol Plumbon. Itu jaraknya sekitar sama yang tadi dengan rumah sakit Mitra Plumbon, sekitar 2,2 kilo lah dari sini, karena agak ke timur sedikit ya. Itu sih yang jadi fasilitas bagi kami yang geografisnya sangat bagus gitu. Dan di sini juga sudah ada komplek penduduk yang lain kayak gitu. Dan masalah mungkin geografis yang lainnya, masalah biasanya orang menanyakan. Ini gratis Pak. Iya. Di sini kena banjir nggak tuh Pak? Nah, itu dia saya mau jelaskan di situ. Aman dari banjir. Iya, kalau saya katakan daerah suatu aman dari banjir ya, itu kan memang kehendak Allah ya, artinya. Tapi saya dari memiliki tanah ini dari tahun 2012, dan saya juga sama kelahirannya nggak jauh juga dari desa ini atau kelurahan ini. Saya lihat di sini nggak pernah terjadi kebanjiran. Dan memang sih di depan itu ada sungai sedikit besar, tapi nggak besar sekali. Tapi di sini saya lihat, kami kebetulan juga di depan itu ada tanah sekitar 600-700 meter. Di depannya itu kita sudah kasih senderan kalinya itu bekerjasama dengan PUPR juga atau pengairan dari Dinas Pengairan Kabupaten Cirebon. Kemudian kami juga bangun pintu air itu sebagai penutup. Jadi barangkali sih ada luapan, kita kan buangannya kan tetap ke kali gitu kan, sebagai buang air kotor dari kami di sini buang ke kali. Dan kalau misalnya mereka kalau ada suatu arus yang mungkin berbalik, di sini juga tadi yang saya katakan ada pintu air kecil sih. Tapi alhamdulillah sih selama saya pegang dari yang tadi saya bilang 2012 di sini nggak pernah terjadi menutup pintu air, juga kita nggak pernah lakukan gitu. Jadi alhamdulillah sih aman-aman aja dari banjir gitu. Nyaman tidur, aman, iya. Di sini nyaman. Kita pernah di tahun kemarin dari 2021 ya, kita bangun 2018. 2019 itu pernah di sekitaran sini hampir banyak kan meluap gitu kali-kali gitu ya, di daerah Kabupaten Cirebon mungkin terdengar berita semuanya meluap gitu, termasuk di mana di daerah Ciledug dan sebagainya gitu, Ciledug Kabupaten Cirebon ya Mbak ya. Ini di sini alhamdulillah aman, artinya aman, tidak terjadi yang namanya genangan juga, alhamdulillah tidak ada, begitu sih alhamdulillah gitu. Kalau dari segi fasilitas air berarti ada pump atau air tanah nih Pak? Iya, kami sediakan di sini pakainya air tanah. Jadi kita pakai bor, kita sediakan bor, kemudian kita fasilitasi dengan instalasi air. Tapi sebenarnya di sini tuh sudah ada jalur PAM. Di depan tuh udah ada jalur PAM ya, jalur PAM. Tapi kita belum ada kerjasama juga dengan PDAM, karena itu kan harus kolektif sifatnya dengan warga yang ada di sini gitu. Jadi kita harus
nanti kalau misalnya mungkin sudah terpenuhi semua, mungkin kita sama-sama mengajukan ke PDAM untuk memasukkan jalurnya. Tapi alhamdulillah untuk air sendiri di sini, air sumur dengan kedalaman 11 sampai 12 meter sudah bagus kok. Jadi tidak perlu filter, air jernih, langsung ya artinya bisa dikonsumsi. Artinya bisa dikonsumsi itu ya tetap kita masak dulu ya. Kita masak dulu, dan di sini tidak berbau kayak gitu, walaupun dulu katanya di sini tuh apa namanya, sifatnya bentuknya sawah gitu kan. Biasanya sawah kan bentuknya apa, airnya itu kan bau atau apa kotor kayak gitu. Di sini alhamdulillah 11 meter sudah beres gitu istilahnya, sudah jernih gitu, jernih dan tidak berbau gitu sih. Jadi untuk dari segi kebanjiran juga aman, fasilitas air di sini ya, alhamdulillah aman banget ya Pak. Insya Allah. Semua untuk fasilitas kebutuhan aman ya Pak ya. Ya, insya Allah. Amin. Oke, sekarang kita beralih ke biaya pembayarannya nih Pak. Iya, yang tadi saya sebutkan di atas tadi kan ada beberapa tipe ya, tipe 36, 45, 52 sampai 80. Kebetulan kami di sini tipe 52 itu sudah sold out semua. 52. Jadi 52 itu sifatnya ada di hook ya. Ada di hook, kalau kita lihat side plan itu di hook ada 4 unit 52 ini, kemudian luas tanahnya itu sekitar 100, itu sudah sold out semua. Satu. Kemudian tipe yang 36 tadi yang saya sebutkan paling tipe yang tipe terkecilnya, ini kita kisaran 300-an lah gitu. Untuk cash kerasnya kita sifatnya kan KPR, kita diajukan juga ada cash keras, ada juga kita KPR. Tapi yang istimewanya yang ada di sini itu, atau seperti yang artinya saya katakan istimewa yang belum dikatakan di kota atau Kabupaten Cirebon itu, kita KPR-nya langsung ke developer, maaf bukan ke bank. Tapi kita bukan anti bank, kita juga tetap naruh uangnya di bank gitu ya. Jadi tetap kita transfer apa juga ke bank, tapi kita nggak melalui bank kayak gitu. Jadi bisa langsung ke developer yang insya Allah selama ini amanah untuk mengerjakan dari unit-unit yang sudah dipesan sama konsumen ya. Mereka kan sifatnya kita DP dulu sekitar 30%, baru selesai DP kita bangunkan dengan cara akad yang kita sebut dengan akad istisna. Jadi pesan bangun. Setelah kita selesai DP baru kita bangunkan sesuai tipe yang mereka inginkan. Nah, dan ini tipe sesuai berarti bisa request ya Pak ya? Betul. Oke, berarti ada dua, bisa request. Kalau standar di sini juga bisa ya Pak? Bisa. Kalau dari request itu Pak, kena cas nggak nih Pak? Iya tentunya ya, artinya gini, tadi kita sebutkan tadi ada misalnya tipe 36 gitu, tipe 36 luas tanahnya 68. Tipe 36 ini kan kita, keunggulan kami adalah customize, karena di sini kita bukan sistemnya ready stock. Jadi artinya kita baru coupling, baru setelah itu ada pemesan, kita bangun. Nah, kita bangun, tapi sebelum kita bangun ini 1 bulan biasanya kita diskusi dengan konsumen apa yang mereka inginkan. Jadi istilahnya kami tidak menginginkan mereka itu ada suatu rehab atau apa namanya renovasi di kemudian hari, karena kan itu kan cost juga bagi mereka, kasihan gitu. Jadi mikir udah kalau sudah kemauan mereka itu kita fasilitasi apa mereka kebutuhannya, apa dari tipe 36 itu apa yang dibutuhkan, apa ruang keluarganya yang besar, atau kamar tidur utama yang besar, atau dapur yang besar, kita tampung semuanya. Atau misalnya sifatnya ingin kayak model tipe 45, kita pengen mezanin bagaimana, berarti kan ada tambahan biaya tadi itu kan ya, kita tambahan biaya tadi itu sudah ada di PL atau di price list gitu kan, kalau biaya tambahan bangunan sekian itu berapa gitu sih. Kemudian kita lanjut ke tipe yang 45. 45 kebetulan di sini total itu ada dari 29 itu ada berapa? Berarti 12 ya, kalau 14 itu ya, 14 unit. Nah, di sini udah hampir sold out semua, itu tinggal 5 unit yang ready kita masih jual. Nah, maaf yang tadi 3 tambah itu tinggal 3 juga. 3 juga, kemudian 1 mungkin sudah booking.
Jadi tinggal 2, jadi tinggal 7 unit yang ada ready itu. Jadi di sini udah hampir semua itu terbooking semua dari itu gitu. Tapi masih ada sih yang tipe 45 yang di tengah itu kita siapkan kayak gitu. Kemudian ada tipe tadi 52 juga sudah. Oh ya, tipe 45 itu kisaran sekitar 400-an. Tadi 36 300-an, 45 400-an. Itu harga standar. Kemudian tipe 52 itu tadi saya sudah katakan sudah sold out semua. Kemudian yang ruko ini sudah terbooking 3. Jadi tinggal ada 2 lagi. Ruko ini tidak melulu seperti gambarannya ruko ya, artinya di situ ada 2 lantai, kemudian blong satu kamar, tidak. Kita bisa sistemnya pakai yang kita tadi rubah itu sekarang udah jadi Soho. Soho itu kayak semacam shop house ya. Jadi bisa juga buat rumah tapi di toko. Iya. Ya, sistemnya nanti ada mezanin split level kayak gitu. Yang sekarang lagi tren di Jabodetabek kan, sekarang split level, tanahnya kecil 40 meter persegi, tapi kita bangunannya walaupun 80 meter persegi tapi kok sepertinya luas sekali atau tinggi gitu. Itu Nah, sih Pak, tadi saya tanya nih, iya. berarti untuk jangka waktu dari kita akad nih udah selesai, Iya. udah selesai berapa bulan nih Pak? Iya, kita biasanya dari satu akad itu kita ada pemesanan, kemudian kita akad itu biasanya tergantung konsumen ya, buyer itu. Misalnya mereka cicil selama 1 tahun DP-nya, bisa cicil di sini selama 1 tahun. Jadi mereka titipkan dulu uangnya ke kami, tapi biasanya mereka dipercepat kok DP-nya itu. Jadi karena kan ingin cepat juga membangun ya. Iya. Kalau selesai DP tapi dalam di akad itu 1 tahun, atau kalau misalnya udah DP selesai baru kita bangun. Kami janji setelah DP selesai, kami itu sekitar 6 bulan sampai ke jangka BAST atau STB, serah terima bangunan. Tapi kalau pembangunan sih pengalaman kami itu untuk tipe 36 paling 2 bulan selesai. Wah, bagus, Iya. cepet banget nih Pak. Iya, tapi cepat itu tidak mengurangi kualitas. Iya. Kita tetap kualitas sesuai spesifikasi yang kita berikan dari awal gitu kan, dari mulai pondasi sampai ke atapnya gitu. Kita selalu ke konsumen itu update. Jadi biasanya saya ganggu, artinya ganggu tuh tiap malam kita kasih update perkembangan progresnya pembangunan itu sampai mana gitu. Artinya dari awal Pak saya mau izin untuk kita selalu update ini. Mereka senang kok dengan diberikannya update itu, karena kan mereka oh iya benar gitu kan, mereka pesan di sini akhirnya dibangunkan juga gitu. Itu biar sudah bayar DP, iya. berarti sudah dikerjakan. Dikerjakan apa yang sesuai mereka. Dan biasanya kadang-kadang Pak boleh nggak ditambahin ini tambahan itu, ya kita boleh, tapi saya sarankan sih dari awal itu saya berikan waktu 1 bulan atau 2 bulan itu untuk membahas betul apa yang mereka inginkan kayak gitu. Betul-betul sesuai misalnya mau yang dana seperti ini. Iya gitu. Setiap progresnya kita kasih update. Iya, kita update terus tiap malam gitu. Ya biasanya sekitar jam 7 jam 8 saya kasih melalui chat WhatsApp aja sih saya berikan kayak gitu, dan itu saya berikan ke dari saya langsung kayak gitu update-nya itu. Iya. Ya itu salah satu kelebihan mungkin fleksibilitas masalah harga kayak gitu kan. Mereka kan kadang-kadang saya punya uang sekian kayak gitu kan. Iya. Jadi nggak melulu mereka DP itu 30%. Kadang Pak saya punya sekian, gimana langsung kita bangun sekian. Nah itu terserah. Ada juga yang cash bertahap kayak gitu, kita bisa juga lakukan cash bertahap gitu kan. Sesuai budget gitu lah. Sesuai budget, artinya kita tampung nih antara kebutuhan dan kemampuan mereka gitu, artinya gitu. Jadi sesuai apa yang kita bicarakan baik-baik. Kalau misalnya pun tidak sesuai dengan mereka punya kemauan atau kebutuhan, tapi kalau kemampuannya ini kan sangat berat bagi mereka itu gitu, atau sebaliknya gitu, sebenarnya kemampuannya sangat kuat gitu, tapi kenapa ngambilnya yang terlalu standar gitu, kita berikan yang lebih kayak gitu. Mungkin saya jelaskan sedikit ada spesifikasi rumah ini ya dari awal, artinya tadi saya katakan mungkin dari pondasi gitu. Kadang orang kan gimana sih spesifikasinya si unit ini
ini gitu kan ya. Kami sistemnya di sini itu modelnya fasadnya minimalis modern ya gitu kan. Dan kami di sini semuanya diharapkan fasad itu semuanya seragam sama di depan. Fasad itu tampak muka, kecuali yang tadi yang di dalam ya, yang di dalam customize, mereka bisa rubah-rubah tuh apa namanya dari denah, ruangan dan sebagainya. Tapi kalau yang di depan kita harapkan sama fasadnya. Spesifikasinya kita jelaskan dari awal, jadi tidak ada apa namanya ketidakjelasan gitu. Apa sih ini yang ada di dalamnya? Makanya kita selalu update tiap malamnya itu. Dari mulai pondasi itu kita pakai batu porselen ya, atau setara dengan batu kali gitu kan. Nah kemudian ada ring balok, di sini ada slope, kemudian naik kita pakainya bata ringan atau biasa sebut di sini hebel gitu. Hebel sebenarnya merek kan itu ya. Itu pakai bata ringan, ukurannya 75 kali 20 kita naik, kemudian itu ketinggian dari si bangunan atau dari badan sendiri itu sekitar antara 3,5 sampai 4 meter gitu mereka. Tapi kalau untuk kamar biasanya kita untuk plafon tingginya sekitar 3 meter aja. Tapi kalau untuk ruang tengah itu sekitar 4 meter biasanya, 4 meter. Nah, kalau untuk ini Pak, dindingnya antara rumah satu dengan yang lain? Iya, kita pakai 2 dinding. Jadi 2 dinding, jadi masing-masing mereka punya dinding masing-masing gitu ya. Makanya karena kan di sini sistemnya kan satu persatu, tidak langsung bangun keseluruhan gitu. Makanya dari awal kadang satu ini kita bangun satu sampai kita dari mulai di plester, kemudian kita apa namanya di ya tembok ya, kemudian di aci kayak gitu, kemudian kita pakai no drop. No drop itu maksudnya cat anti ini ya, anti air kayak gitu. Itu dari awal udah kita kasih, walaupun nanti kedepannya sebenarnya nanti nempel kayak gitu. Ada kita bangun lagi kemudian misalnya wah ini ternyata ada bangunan baru lagi gitu. Nah, jadi itu temboknya 2 kayak gitu. Iya, kemudian iya sendiri-sendiri. Tadi tembok tadi sudah saya katakan dari pakai hebel atau bata ringan, kemudian pakai plester dan aci, kemudian dengan catnya catnya kita pakainya maaf saya sebutkan mereknya Kapilak kayak gitu kan. Kemudian di atas kita pakai plafonnya pakai gipsun, ada rangkanya juga, rangka gipsun, kemudian di atasnya lagi itu genteng. Sebelum genteng ada kuda-kuda atau buat ininya itu kita pakai besi CNP. Setelah itu kita ada untuk ram-ramannya, untuk gentengnya itu kita pakai baja ringan. Nah kita pakai baja ringan baru kita gentengnya kita pakai genteng beton, baru kita cat kayak gitu hitam. Ini Pak mengenai roll jalan nih Pak, antara jarak rumah berapa tuh Pak jaraknya? Iya, tadi yang saya sebutkan di atas tadi atau yang awal-awal tadi, kita masuk ke main gate itu lebarnya 6,5 meter. Dan yang di premium artinya mulai masuk dari main gate agak sedikit mengecil, memang itu ada 6 meter. 6 meter itu udah termasuk ada saluran irigasi. Saluran irigasi kita tutup ya, jadi itu full dari dari pondasi berhadapan-hadapan di rumah itu ya 6 meter tadi. Kemudian ada yang di tipe 36 sampai ke 45 yang agak sedikit ke belakang, artinya samping belakang itu sedikit mengecil lagi, itu 5,5 meter gitu. Jadi yang paling kecil itu 5,5, yang di depan itu 6,5 gitu. Berarti misalnya Pak, untuk garasi mobil taruh di jalan tuh masih? Insya Allah masih. Jadi kita di sini ada tetap disediakan carport. Nanti kalau misalnya boleh dilihat, nanti di search juga. Ada carport di setiap rumahnya itu sekitar lebar antara 3,5 sampai 4 meter, tapi tergantung konsumen yang tadi. Tapi rata-rata sih 3,5 itu cukup lah, karena kan lebar mobil city car aja
sekitar 2 meter kalau nggak salah ya, sampai ke yang model yang SUV atau yang gede atau model kayak Innova kayak gitu sekitar 3 meter kita cukup masuk. Jadi itu, dan itu ada space juga buat mungkin naruh motor kayak gitu di sampingnya, itu bisa. Kalaupun misalnya ada tamu, misalnya tamu ya, tamu ditaruh, misalnya kan nggak mungkin masuk carport juga gitu kan, jadi taruhnya mungkin di jalan. Ya insya Allah setiap ini kita bisa untuk saling berpas-pasan dua mobil. Jadi artinya ada tamu ditaruh di parkir di depan rumah, kemudian ada mobil yang lain jalan, itu insya Allah nggak mengganggu gitu. Asal jangan tamu-tamu saling berjejer itu. Iya, berjejer itu depan belakang. Iya, itu kan sopan santun berlalu lintas juga kurang benar kan kayak gitu kan. Kecuali dibikin zigzag itu bisa kayak gitu. Itu aja cukup alhamdulillah. Pak, ada tambahan lagi Pak? Iya, saya dari awal tadi itu sistemnya yang saya katakan istimewanya dari Geraha Mas Depok, saya bukan ini, tapi ingin memperkenalkan Geraha Mas Depok ini kita sistemnya KPR Syariah. Kita juga akad-akadnya juga berdasarkan dari akad standar ETA atau Erwandi Tarmizi Associate yang ada di Jabodetabek kayak gitu. Kami juga mempunyai konsultan dari Mumtaz Property Syariah, itu berada di Bogor. Selama ini kita melakukan akad-akadnya berdasarkan registrasinya dari mereka, dan itu juga kita pakai akad yang syariah, artinya tanpa ada bank, jadi antara konsumen dengan developer langsung gitu. Itu keistimewaan kami dari sini. Artinya insya Allah kalau kita di dalam agama kita Islam gitu, kita terbebas dari yang namanya riba. Riba itu sangat besar dosanya ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, kita juga terbebas juga dari yang namanya kezoliman. Jadi dari akad yang zolim gitu kan, kita selalu terbuka di sini. Jadi tidak ada keterpaksaan bagi mereka untuk memiliki rumah ini gitu kan. Kita kalau misalnya mereka pun tidak jadi, kita kembalikan sesuai nilai rupiah yang sudah dibayarkan ke kami. Katakan misalnya di tengah jalan DP-nya mereka tidak jadi karena ada masalah ekonomi atau masalah yang lainnya kayak gitu kan, kita kembalikan sesuai yang mereka bayarkan gitu. Kemudian tidak ada goror di sini. Itu tidak yang kejelasan. Artinya dari mulai akad sampai dengan spesifikasi barang atau bahan unit yang ada di sini ya. Kita jelaskan ini yang tadi saya sebutkan, ini pondasinya pakainya ini, kita pakainya temboknya ini dan sebagainya, kita jelaskan dan kita selalu update itu. Jadinya kita tidak ada goror gitu. Dan yang sangat penting juga mungkin masalah pembayaran yang tadi itu, kita sangat fleksibel pembayarannya. Jadi kita bisa diskusikan apa yang mereka, yang tadi saya katakan, apa kebutuhan mereka, apa yang apa yang kemampuan mereka kayak gitu. Perjalanan dari Geraha Mas Depok ke Polsek Depok Cirebon sejauh 200 meter ditempuh dalam waktu 2 menit. Kemudian perjalanan ke Polresta Cirebon ditempuh dalam 10 kilo dengan waktu 22 menit. Ke terminal Harjamukti 30 menit sejauh 12,8 km. Jadi untuk teman-teman dari luar kota hanya 30 menit perjalanan. Ke Bandar Udara Cakrabuana 33 menit sejauh 14,2 km. Ke klinik Parapan sejauh 700 meter ditempuh 9 menit dari Geraha Mas Depok. Jadi klinik paling dekat di sini ditempuh dalam waktu 9 menit sejauh 700 meter ya. Terus ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dalam waktu 8 menit sejauh 4 km. Tidak terlalu jauh, hanya 4 km dalam waktu 8 menit.
Dari Geraha Mas Depok, perjalanan 4 menit 1,3 km ke Pasar Jamblang. Jadi ke arah Pasar Jamblang perjalanan kalau naik motor 1,3 km. Dalam waktu 4 menit aja. Kemudian bagi Anda yang mempunyai anak dan sekolah ke SDN 2 Bawinangun, jarak tempuhnya 8 menit sejauh 2,6 km. Ke SDN 1 Marikangen dalam waktu 14 menit sejauh 4,7 km. Dari Geraha Mas Depok ke arah SDN 2 Jamblang sejauh 3,9 km. Waktu tempuhnya 11 menit. SDN 3 Kasugengan Lor 3 menit, jarak 600 meter. Ke SMP Negeri 2 Plumbon dengan jarak 4 km dalam waktu 10 menit. Kemudian lanjut ke SMP Negeri 2 Jamblang 9 menit dengan jarak 3,1 km. Ke SMP PGRI Plumbon dengan waktu 9 menit dengan jarak 3,4 km. Ke SMP Negeri 1 Jamblang 7,5 km 18 menit. Ke SMA 1 Negeri Plumbon dengan jarak 3,1 dalam waktu 6 menit. SMA Negeri 1 Plumbon jarak 3,1 km dalam waktu 6 menit perjalanan. SMA 1 Palimanan 10 menit, jarak 5 km. SMA Negeri 1 Jamblang, durasi perjalanan 10 menit sejauh 3,4 km. Lanjut ke dari Geraha Mas Depok ke SMA Negeri 1 Kuntang, jarak tempuhnya 9 km dengan waktu 21 menit. Ke SMA Negeri Cirebon dengan jarak 13,6 km dengan waktu 31 menit. Ke Universitas Muhammadiyah Cirebon, perjalanan 9,4 km dengan waktu 20 menit. Kemudian lanjut ke Universitas Swadaya Gunung Jati, 23 menit dengan jarak 11,5 km. Ke Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan jarak 8,7 km, durasi tempuhnya 18 menit. Lalu ke Universitas CIC dari Geraha Mas Depok, durasi 28 menit dengan jarak 13,3 km. Kemudian ke Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, jarak tempuhnya 9,8 km dengan waktu 21 menit. Ke Institut Agama Islam Negeri AIN sejauh 12 km dengan waktu 27 menit. Ke Mall Grage, jaraknya 10,9 km, durasi tempuhnya 24 menit. Lalu lanjut ke CSP Mall, jarak tempuh 11,8 km 25 menit. Mall Cirebon di kota Cirebon hanya 28 menit, jarak tempuhnya 12,9 km. Dekat-dekat sekali ya, nggak sampai perjalanan 1 jam ya selama ini ya. Ke Grage City Mall Cirebon 35 menit 15,2 km. Waktu ini dibuat ada beberapa titik yang agak macet, jadi durasinya lebih panjang. Kalau tidak macet berarti 30 menitan ya. Wisata Cirebon, jarak ya 13,6 km, durasi tempuh 28 menit. Wisata Banyu Panas Palimanan 21 menit, jaraknya 9,2 km. Lanjut lagi ya, wisata Alam Batu Lawang Cirebon 37 menit 17 km. Ini yang paling panjang. Lanjut Taman Wisata Goa Sunyaraki Cirebon 24 menit, jarak tempuh 11,8 km. Mulai kantor polisi, lanjut ke rumah sakit,
klinik, kemudian sekolahan mulai SD, SMP, SMA, universitas, terus kalau mau ke mall, kemudian tempat wisata, ke tempat transportasi antar kota, antar wilayah, terminal dan bandara sudah dibahas ya. Itulah teman-teman review rumah tipe 52 di Geraha Mas Depok, Cirebon. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli rumah di sekitar Cirebon. Untuk lebih jelasnya boleh menghubungi di sini. Tolong subscribe, komen, like untuk channel Berburu Properti. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.